belajar, tidak hanya di sekolah, karena lingkungan sekitar juga bisa menjadi tempat menimba ilmu teman-teman. Apalagi kalau kita melihat langsung ke sumber pengetahuannya. Wow, sungguh mengejutkan loh. Nah, kali ini Unyil ingin mengajak kalian belajar langsung ke alam tentang habitat gajah, salah satu hewan purba yang kini masih tersisa. Dan cara menjaga lingkungan agar kehidupan semakin berkualitas dengan metode permainan. Tidak lupa, Unyil keliling ke daerah belajar membuat kuliner lokal ternama di Nusantara. Seperti apa ceritanya? Saksikan laptop si Unyil hari ini ya. Check it out. Laptop si Unyil, kita belajar bersama. Di laptop si Unyil, kita belajar bersama. Tahukah teman-teman, alam adalah tempat belajar sesungguhnya. Dan bagusnya juga, Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang memiliki corak alam yang lengkap untuk dipelajari. Salah satu yang bisa kalian telusuri di Nusantara adalah kehidupan hewan belalai panjang alias gajah. Inilah salah satu hewan yang memiliki kecerdasan alami di bumi dan telah memiliki habitat sejak masa purba. Yuk, mari ikuti Unyil belajar sambil berlibur ke Nanggro Aceh Darussalam. Tepatnya di hutan Sampoinet, Kabupaten Aceh Jaya. Tuh, lihat teman-teman, keluarga mamalia terbesar di dunia. Keren kan? Iya, salah satu masalah yang sering terjadi di Sumatera, khususnya di daerah Aceh, adalah konflik gajah liar dengan masyarakat yang membuat rusaknya lahan perkebunan dan rumah masyarakat. Ayo, mau tahu penyebabnya apa? Unyil kasih tahu deh. Gajah termasuk hewan yang terancam punah dan dilindungi. Populasi gajah Sumatera diperkirakan 2.800 sampai 4.800 ekor tersebar di 7 provinsi Sumatera, termasuk Aceh. Hewan herbivora ini memiliki daya ingat yang kuat sekali, di mana setiap perjalanannya akan melewati daerah yang sama, kurang lebih selama 10 tahun. Untuk mencegah konflik berkepanjangan, Tim Conservation Response Unit atau CRU bertugas menghalau konflik antara gajah dengan manusia. Keren! Wah, masuk hutan sambil naik gajah. Asik! Dengan bobot lebih dari 4 ton, gajah mampu berjalan dan mendaki sambil membawa beban 10 ton. Kekuatan gajah hampir sama dengan kekuatan 130 pria dewasa. Oke deh. Petugas bersama gajah melewati jalur hutan yang sulit, seperti lumpur, sungai yang dalam, dan membuka jalan dengan menerabas hutan. Ada kelompok gajah liar tuh. Gajah akan ditangkap satu dan disuntikkan obat penenang. Kemudian gajah dipasangkan GPS kolar. GPS kolar fungsinya memancarkan sinyal titik koordinat keberadaan gajah liar. Dan dipantau selama 24 jam melalui aplikasi komputer. Alat GPS kolar ini cukup mahal, sekitar 150 juta rupiah. Semakin banyak gajah liar yang menggunakan alat ini, semakin meminimalisir konflik dengan manusia. Patroli seperti ini dilakukan oleh petugas 10 kali dalam sebulan. Makanya beruntung banget nih, Unyil bisa ikut dengan tim konservasi ini. Sekarang saatnya untuk mandi. Oh iya, Unyil baru tahu loh teman-teman. Ternyata hewan darat ini penyuka air dan tidak bisa jauh dari aliran sungai. Penyebabnya ternyata tubuh gajah mudah mengalami kepanasan. Sehingga mamalia ini bisa menghabiskan waktu yang lama di aliran sungai seperti ini. Dalam sehari, gajah biasa mandi 2 kali sehari. Nah, mandinya beres deh. Selanjutnya, gajah mulai makan nih. Sebagai hewan herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan, dibutuhkan pakan sebanyak 300 kg untuk santapan sehari penuh. Ditambah suplemen vitamin untuk menjaga kesehatan.
Kemudian gajah diperiksa kesehatannya, seperti gigi, mulut, dan kuku. Juga diberikan relaksasi dengan pijatan seperti ini. Wah, asik bener nih gajah. Ayo, liburan sambil belajar pasti lebih menyenangkan nih dan dapat ilmu baru. Bos duluan, Enyeng takut nih bos. Apaan yang ditakutin, Enyeng? Kan kita cari pemburu gajah. Kalau di film-film nih, kita jagoannya, Nyeng. Wah, Enyeng bisa kayak Wiro Sableng dong. Iya deh bos, tapi bos Oga di depan ya. Tenang, Nyeng. Oga kan 10 tahun di Banten. Belajar silat. Bukan, jual cilok. Ya iyalah silat. Duh, Enyeng. Bos, aduh, tolong bos, tolong. Aduh. Apaan lagi sih, Nyeng? Loh, Nyeng, Enyeng di mana ya? Enyeng di atas bos, tolong. Dia malah main-main. Bukan main-main bos, Enyeng kena jebakan nih. Nah, belajar dari kehidupan gajah liar dengan manusia yang masih ada konflik tadi. Pengetahuan terhadap pentingnya menjaga lingkungan untuk teman-teman sebaya Unyil sangat diperlukan. Caranya nggak susah kok, malah dengan pola bermain sambil belajar. Ayo deh, kita ke kota Bogor dulu untuk merasakan Ekofanopoli, yaitu permainan edukatif berbasis lingkungan yang ingin mengubah perilaku manusia terhadap lingkungan menjadi lebih baik. Cara mainnya pun seru loh. Mau tahu bagaimana cara bermain Ekofanopoli? Ayo, mainnya sama Unyil ya. Come on! Istirahat dulu Anginnya sepoi-sepoi gini, bikin mata Enyeng ngantuk berat. Bisalah tidur sebentar. Main sepeda di taman siang-siang gini asik juga ya. Tahu gitu bisa tiap hari nih. Kok anginnya makin kenceng aja nih. Aduh. Tolong. Usro kagak bisa lihat. Aduh, awas yang di depan. Misi. Tolong. Aduh. Astaga. Sakit. Aduh, kirain mimpi. Beneran ternyata. Apes deh. Kertas pada terbangan gini. Lumayan Maaf, sakit Pak nih Enyeng. ditabrak. Gak sengaja. Tadi muka Usro ketutup koran, jadi nggak kelihatan. Duh, Nak Usro. Ya udah ikutan temuin Pak Oga. Soalnya dia yang mesen koran dan kertas bekas. Berlokasi di Taman Sempur Bogor, Jawa Barat, Ekofanopoli dimainkan maksimal 6 orang. Panjang dan lebar papan permainan ini 4 meter. Wow, besar banget kan? Permainan ini dihubungkan dengan perilaku sehari-hari dan bertema isu lingkungan. Masing-masing pemain dituntut harus jujur. Let's go, kita mulai. Sebelum bermain, bagikan pion karbon berwarna abu-abu. Masing-masing 5 karbon. Karbon ini menjadi indikator pemenang. Yang memandu permainan disebut Mr. Karbon. Oke deh, sekarang kita main ya. Bermain Ekofanopoli menggunakan dadu raksasa. Dadu yang dilempar akan menunjukkan berapa banyak kita melangkah pada kotak. Kotak ini disebut kotak perilaku, menggambarkan perilaku kehidupan seseorang terhadap lingkungan. Misalnya seperti teman Unyil yang masuk ke kotak bertema lokasi penanaman nih. Dan mendapatkan bibit tanaman untuk ditanam. Seru banget kan? Ada juga kotak perilaku yang memberikan pertanyaan sehari-hari. Bagi yang menjawab jujur dan berperilaku baik terhadap lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan, pion karbon akan berkurang. Durasi kurang lebih 45 menit, atau permainan ditentukan dari pion karbon yang harus duluan. Tujuan permainan ini menciptakan kepedulian terhadap lingkungan sejak dini loh.
Jangan khawatir. Bagi yang mau bermain Ekovanopoli ini, tapi tidak memiliki lahan yang luas, ada juga kok versi yang berukuran kecil. Yuk, kita lihat prosesnya. Masih di wilayah Bogor, Jawa Barat nih. Permainan edukatif ini sudah ada sejak tahun 2009. Inilah penggagas awalnya, Kak Anissa Hasanah. Perangkat permainannya pun terbuat dari bahan-bahan daur ulang. Let's go, kita buat ya. Pertama, kertas yang sudah tidak terpakai direndam dengan air. Lalu kertas dihaluskan dengan cara ditekan-tekan. Nah, hampir beres nih. Biar semakin halus, kertas di blender. Dan hasilnya akan menjadi bubur kertas. Berikutnya, Fatia dan Mbak Atin bagian mencetak. Peras bubur kertas, kemudian bentuk bulat. Ayo Fatia, semangat! Setiap hari bisa buat ratusan pion. Ya, lumayan. Bisa mengurangi sampah kertas yang tidak terpakai nih. Oke deh, sekarang jemur hingga kering. Dan kemudian dicat dengan warna abu-abu. Pion bulat ini sebagai karbon yang nanti akan diberikan ke setiap pemain. Tahap akhir dikemas. 1 paket permainan berisi 1 papan permainan. 6 buah pion daun berwarna-warni, 100 pion karbon abu-abu, 10 pion bibit pohon, 2 buah dadu kayu, 1 alat kocok dadu, dan pendukung kartu lainnya. Harganya pun terjangkau. Untuk ukuran kecil 120.000 dan ukuran raksasa 1 juta. Berukuran panjang dan lebar 40 cm, memudahkan permainan ini dimainkan di mana saja. Cara bermainnya pun sama dengan yang ukuran raksasa. Bedanya hanya di perangkat aktivitas, seperti tanam pohon. Kalau yang ukuran kecil pohonnya seperti ini. Pion yang dibentuk menyerupai pohon dan berwarna-warni. Permainan ini sudah dimainkan di beberapa negara loh, salah satunya negara Jerman. Permainan ini sudah mendapatkan beberapa penghargaan. Di antaranya penghargaan Silly Future Seeds Grants yang diusung mantan Presiden Amerika Barack Obama. Dan masih banyak lagi penghargaannya. Pak Enyeng, itu Pak Oga kenapa? Astaga bos, kok bisa gini nasibnya? Maafin Enyeng ya bos, kalau punya salah. Siapa sih ini yang nabrak Pak Oga? Sampai tidak bertanggung jawab gini. Hah? Pak Oga jadi korban tabrak lari. Apaan sih Kesian nih? ya. Koran di muka Pak Oga. Astagfirullah. Pak Enyeng, Usro takut nih. Serem. Tenang. Ada apaan sih? Ganggu Pak Oga tidur aja. Pak Oga tidur? Dikirain korban tabrak lari. Amit-amit ya Bang Bayi. Jangan sampai, Nyeng. Makanan khas ini mudah ditemui di warung yang menjual mie dan kopi. Atau di tempat pesta adat Aceh. Itu loh, kue tradisional Aceh yang terbuat dari campuran tepung dan santan. Di dalamnya berisi parutan kelapa atau serikaya. Serta dibalut dengan daun pisang. Penasaran kan? Ada yang mau? Yuk, ikuti Unyil.